Ketika Presiden Jokowi mengumumkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada tahun 2015, rakyat disuguhi mimpi besar. Indonesia akan jadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Sebuah simbol kemajuan, kerja nyata, dan kebanggaan nasional. Namun 9 tahun berlalu, mimpi itu berubah jadi beban. Utang menumpuk, biaya membengkak, dan keuntungan ekonomi nyaris tak terlihat. Kini publik menuntut satu hal. Jokowi harus bertanggung jawab. Awalnya proyek ini dirancang bersama Jepang. Lewat JICA, Jepang melakukan studi kelayakan sejak 2014 dan hasilnya jelas, jalur Jakarta-Bandung tidak layak secara ekonomi. Mereka menyarankan alternatif kereta semi cepat yang lebih murah dan realistis. Tapi Jokowi memilih jalan lain. Ia menolak Jepang dan menerima tawaran Cina yang menjanjikan pembangunan cepat tanpa jaminan pemerintah dan tanpa beban APBN. Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan bahkan menegaskan, ini murni business to business, tidak ada uang rakyat yang dipakai. Namun janji itu kini terbukti salah besar. Begitu proyek dimulai, biaya awal 86 triliun melonjak jadi lebih dari 113 triliun. Perubahan desain, pembebasan lahan yang kacau, dan lemahnya pengawasan membuat biaya terus membengkak. Dan ketika dana habis, Cina menolak menambah modal tanpa jaminan negara. Akhirnya, utang proyek dijamin pemerintah dan APBN ikut menanggung bebannya. Sejak saat itu, proyek yang katanya murni bisnis berubah jadi beban publik. Para ekonom sudah memperingatkan, ketergantungan pada pinjaman Cina akan membuat Indonesia terjebak utang berbunga tinggi. Dan itu terbukti. Bunga pinjaman proyek mencapai 3,4% per tahun. Jauh di atas rata-rata pinjaman internasional. Dengan tenor panjang, cicilan terus membengkak, sementara pendapatan dari tiket penumpang tak cukup menutup bunga utang. Akibatnya, proyek ini rugi sejak hari pertama beroperasi. Kini, BUMN terjerat utang, pemerintah turun tangan lewat APBN, dan pada akhirnya rakyat yang menanggung akibatnya. Lalu pertanyaannya, kenapa proyek yang sejak awal tak layak ekonomi tetap dipaksakan? Jawabannya, ambisi politik dan gengsi kekuasaan. Jokowi ingin meninggalkan jejak monumental di akhir masa jabatannya, simbol modernitas yang bisa dikenang. Namun yang tersisa justru simbol ketergantungan dan kegagalan perencanaan. Fakta di lapangan membuktikan, okupansi kereta cepat Hush masih rendah, rata-rata hanya 40–50% per hari biasa. Harga tiket yang mahal, jalur yang pendek, dan konektivitas buruk membuat proyek ini sulit menutup biaya operasional. Secara ekonomi, proyek ini tak menguntungkan, bahkan bisa jadi beban fiskal jangka panjang. Lebih buruk lagi, kini Cina meminta agar sebagian utang proyek dibayar lewat APBN. Artinya janji tanpa jaminan pemerintah terbukti palsu. Beberapa laporan juga menyebut utang kasih isi mulai jatuh tempo dan sebagian bunga sudah harus dibayar oleh konsorsium Indonesia, yang mayoritas adalah BUMN. Dan bila BUMN gagal membayar, negara mau tak mau harus menambal dengan uang rakyat. Inilah bukti nyata bahwa politik pembangunan tanpa transparansi hanya melahirkan kerugian dan kebijakan yang ceroboh. Pemerintah seolah mengejar prestis, tapi mengorbankan logika ekonomi dan akal sehat publik. Dan publik tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Keduanya memaksakan proyek ini, mengabaikan peringatan para ahli, dan menutup telinga dari kritik publik. Kini ketika kereta cepat berubah menjadi kereta utang, mereka tak bisa bersembunyi di balik alasan proyek BUMN. Karena keputusan politik, restu presiden, dan tekanan dari lingkar kekuasaan, semuanya bermula dari mereka. Proyek ini akhirnya menjadi simbol bahwa pembangunan tanpa transparansi hanya melahirkan ketergantungan dan kesalahan arah. Bangsa ini tidak butuh proyek megah yang membebani rakyat. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berani mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas kebijakannya. Kalau kamu setuju proyek ini harus diaudit total dan para pengambil keputusan, termasuk Jokowi dan Luhut, dimintai tanggung jawab politiknya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya makin banyak rakyat sadar
Utang bangsa ini bukan karena kita miskin, tapi karena salah urus dan salah arah oleh mereka yang pernah berkuasa.